Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Oktrin Yuda Pratama. Sada number 2022 0x1 00039. Saya akan mempresentasikan makalah kemuhamadiyahan yang saya pilih dengan tema Tujuan Pendidikan dan Pengajaran menurut Kiai Haji A.R. Fahrudin. Pendahuluan. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda mendapat perlawanan kuat dari masyarakat pribumi. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda ingin agar masyarakat saat itu menjadi bodoh dan tak berpendidikan, sehingga misi kolonialisme dan kristenisasi mereka dapat berjalan lancar tanpa perlawanan. Di tengah situasi yang kelam ini, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Salah satu tujuan utama pendirian Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat muslim di Indonesia. Pada awalnya, Muhammadiyah fokus pada pendidikan dasar dengan didirikannya sekolah dasar di berbagai kota di Indonesia. Seiring perkembangannya, Muhammadiyah mulai memperluas jenjang pendidikannya dengan didirikannya sekolah menengah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya. Sistem sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan menggunakan sistem pembelajaran yang mirip dengan sekolah Belanda. Penggunaan meja, kursi, papan tulis, dan kapur sebagai perlengkapan belajar menjadikan sekolah ini tidak biasa pada masa itu. Materi yang diajarkan merupakan perpaduan antara materi pesantren dan pendidikan barat. Dalam perkembangannya, kebijakan pendidikan nasional menjadikan pola pendidikan yang dikembangkan di lingkungan Muhammadiyah sebagai model untuk menjembatani dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum pemerintah ditetapkan secara penuh di semua sekolah Muhammadiyah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penerapan kurikulum ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan penuh bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan lulusannya agar setara dengan sekolah negeri milik pemerintah. Berkat pendidikan modern yang didirikan dan diselenggarakan oleh Muhammadiyah, anak-anak Muslim pribumi di kemudian hari dapat mengisi posisi-posisi penting di tengah masyarakat. Di antara mereka ada yang menjadi guru, dokter, dan pegawai pamong praja. Dengan adanya fakta ini, jelas Muhammadiyah telah membuka celah-celah cahaya pencerahan untuk mengentaskan umat Islam dari permasalahan kemiskinan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah juga diharapkan dapat melahirkan kader-kader muda yang siap dan sanggup menjadi pelopor pelangsung penyempurnaan amal usaha persyarikatan. Dengan potensi pendidikan yang dimilikinya, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontribusi pendidikan dari Muhammadiyah cukup proporsional bila dibandingkan dengan keseluruhan pendidikan yang dikelola swasta. Bab 1 berisi tentang kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Selama menjabat sebagai ketua Muhammadiyah, Kiai Haji A.R. Fahrudin telah mampu memadukan gaya kepemimpinan karismatik atau ketokohan individu ke dalam sistem kepemimpinan Muhammadiyah yang birokratik rasionalis. Birokratik dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparatur administrasi publik. Kiai Haji A.R. Fahrudin menonjol secara pribadi namun juga menyatu dalam kepemimpinan kolektif Muhammadiyah. Kiai Haji A.R. Fahrudin telah banyak menghadirkan pemikiran Islam. Kiai Haji A.R. Fahrudin diantaranya adalah mengenai Muhammadiyah yang membahas mengenai pemikiran Muhammadiyah, ibadah yang membahas Muhammadiyah dan mengenai pendoman berkeluarga Muhammadiyah. Masa kepemimpinan Kiai Haji A.R. Fahrudin telah banyak melahirkan berbagai pemikiran pembaharuan di Muhammadiyah, diantaranya adalah mengenai Muhammadiyah. Kiai Haji A.R. Fahrudin menjelaskan mengenai Muhammadiyah. Di sini juga beliau menyampaikan bahwa jangan sampai menjadi anggota Muhammadiyah dengan terpaksa dan harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan Muhammadiyah. Dan dilanjutkan dengan amanah beliau kepada pemimpin Muhammadiyah dan dilanjutkan dengan amanah beliau kepada pemimpin Muhammadiyah. Kemudian dalam ibadah Kiai Haji A.R. Fahrudin menganjurkan mengenai yang harus dilakukan ketika selesai sholat adalah bersikap tenang. Dianjurkan untuk tidak bersalaman selama jika dilihat bahwa orang yang bersama itu dengan beribadah doa. Kemudian untuk tikar yang digunakan saat sholat, bahasa yang polos. Dalam masa kepemimpinan
Pemikiran Kiai Haji Akhbarudin telah mempengaruhi pemikiran Muhammadiyah dalam berbagai bidang, di antaranya bidang ideologi. Pada masa beliaulah Pancasila mulai masuk sebagai di Akhbarudin menjelaskan Muhammadiyah. Di sini juga beliau menyampaikan bahwa jangan sampai asal tunggal dalam Muhammadiyah. Pada bidang pendidikan, pemikiran Muhammadiyah bertampuk pada undang-undang yang kemudian bernama Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bidang politik, Muhammadiyah mulai melakukan politik mencari kawan. Dalam bidang dakwah, Kiai Haji Akhbarudin berhasil menjadi pelopor contoh keteladanan dakwah kultural di Muhammadiyah. Akhbarudin berhasil membuat menjadi anggota Muhammadiyah dengan terpaksa dan harus mengetahui terlebih kemuhammadiyahan, pedoman ibadah dalam dan berkeluarga yang masih diikuti oleh masyarakat Muhammadiyah hingga sekarang. Pola kepemimpinan Akhbarudin kecenderungan intelek pada bersifat memiliki ulama. Masa itu Muhammadiyah dipimpin oleh para ulama. Mereka disebut ulama intelek dikarenakan mereka wawasan walaupun di bidang mereka memiliki intelektual, bukan akademisi. Kiai Haji Akhbarudin merupakan sosok pemimpin visioner dan pemikir Islam yang ulung. Selama 22 tahun pemimpin Muhammadiyah 1968 sampai 1990, Kiai Haji Akhbarudin menunjukkan kepemimpinan luar biasa yang memadukan gaya karismatik dan birokratis rasionalis. Ketokohannya yang kuat bersatu padu dengan sistem kepemimpinan kolektif Muhammadiyah menghasilkan era kemajuan besar bagi organisasi Muhammadiyah. Sebagai pemikir Islam yang mendalam, Kiai Haji Akhbarudin menghasilkan banyak sekali gagasan berharga tentang Muhammadiyah, ibadah dan pedoman berkeluarga. Pemikirannya terus menginspirasi dan memadu Muhammadiyah hingga saat ini. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah melahirkan berbagai pemikiran pembaruan di berbagai bidang, seperti ideologi, pendidikan, politik, dan dakwah. Kiai Haji Akhbarudin juga dikenal sebagai pelopor dakwah kultural di Muhammadiyah. Kiai Haji Akhbarudin berhasil membuat Muhammadiyah menjadi organisasi yang terbuka dan inklusif, serta mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Keteladanan Kiai Haji Akhbarudin dalam memadukan kepemimpinan karismatik dan birokratik serta pemikiran Islamnya yang mendalam menjadikan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Muhammadiyah. Kiai Haji Akhbarudin adalah sosok pemimpin yang patut diteladani. Kegigihan pemikiran yang berlian dan dedikasinya yang tinggi untuk Muhammadiyah menjadikan beliau salah satu tokoh paling penting dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Bab 2 berisi tentang analisis tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Haji Akhbarudin. Kiai Haji Akhbarudin 1916 sampai 1995 merupakan tokoh pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam lingkup Muhammadiyah. Sebagai mantan ketua umum pemimpin pusat Muhammadiyah periode 1968 sampai 1990, pemikirannya tentang pendidikan dan pengajaran telah membentuk fondasi bagi banyak lembaga pendidikan Islam modern. Makalah ini akan mengetahui bahwa mendalam tujuan pendidikan pengajaran menurut Kiai Akhbarudin, kontekstualisasinya dalam pendidikan kontemporer serta implikasinya terhadap praktis pendidikan Islam di era modern. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Kiai Haji Akhbarudin, kontekstualisasinya dalam pendidikan kontemporer serta implikasinya terhadap praktik pendidikan Islam di era modern. Sebelum membahas pemikirannya, penting untuk mendalami latar belakang Kiai Haji Akhbarudin. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1916. Farudin tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Islam dan semangat pembaharuan. Pendidikan di Mu'allimin Muhammadiyah dan keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah sejak muda membentuk pandangan tentang urgensi pendidikan dan memajukan umat Islam. Pembentukan insan kamil, dan bagi Farudin, tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia sempurna yang memiliki keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Ia menekankan bahwa pendidikan harus mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran sosial yang tinggi. Pengembangan potensi individu. Farudin berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Ia mendorong sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi keragaman bakat dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pembentukan karakter Islami. Aspek penting lainnya dalam pemikiran Farudin adalah penekanan dan pembentukan karakter Islami. Ia meyakini bahwa pendidikan harus mampu
menanamkan nilai Islam yang fundamental, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dalam diri peserta didik, kontribusi terhadap masyarakat dan negara, Farudin menekan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya berhenti pada pengembangan individu, tetapi juga harus berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara, yang mendorong sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang siap berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Metode pengajarannya interaktif. Farudin mengadvokasi penggunaan metode pengajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Ia mendorong para pendidik untuk mengadopsi pendidikan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar menjadi penerima pasif informasi. Integrasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam dalam pembinaan Farudin, pengajaran harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai Islam. Ia meyakini bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, dan keduanya harus diajarkan secara terpadu untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Farudin menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam proses pengajaran. Ia mendorong para pendidik untuk merangsang peserta didik agar dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Pendekatan konseptual dalam pemikiran Farudin mengajarkan harus relevan dengan konteks kehidupan nyata. Ia mendorong penggunaan contoh-contoh dan studi kasus yang berkaitan dengan situasi aktual untuk membantu peserta didik memahami aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka pelajari. Tujuan pendidikan dan mengajar menekankan pada pembentukan manusia muslim yang utuh dan keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Pemikiran ini masih sangat relevan dan dapat menjadi panduan dalam perkembangan sistem pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang didukung oleh Farudin, pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki akhlak mulia dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Untuk bab 2 berisi tentang implikasi pemikiran Kiai Haji A.R. Farudin dalam pendidikan masa kini. Pemikiran Kiai Haji A.R. Farudin tentang pendidikan memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik pendidikan Islam di era kontemporer. Sebagai tokoh pembaruan pendidikan Islam, gagasan-gagasan masih relevan dan dapat diterapkan untuk menjawab tantangan pendidikan di masa kini. Salah satu pemikiran utama Farudin adalah pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai Islam. Dalam konteks pendidikan masa kini, hal ini berimplikasi pada perlunya perkembangan kurikulum terpadu dan yang memadukan sains, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam pengembangan model-model pembelajaran berbasis integrasi interkoneksi di berbagai lembaga pendidikan Islam. Misalnya, pengembangan mata pelajaran sains Islam yang mengintegrasikan konsep-konsep ilmiah dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Hal ini membantu peserta didik memahami bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, sekaligus memperkuat fondasi keimanan mereka. Farudin menekankan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam konteks pendidikan masa kini, pemikiran ini berimplikasi pada penguatan program pendidikan karakter di sekolah Islam. Implikasi praktisnya dapat dilihat dalam pengembangan program-program seperti budaya sekolah Islami, mentoring akhlak, dan integrasi nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Sekolah-sekolah Islam modern juga mulai mengadopsi pendekatan holistik dalam pembentukan karakter yang melibatkan tidak hanya guru dan siswa, tapi juga orang tua dan masyarakat. Farudin mengadvokasi penggunaan metode pengajarannya lebih interaktif dan partisipatif. Dalam konteks pendidikan masa kini, pemikiran ini berimplikasi pada adopsi metode pembelajaran yang aktif dan inovatif. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam penggunaan metode-metode seperti problem-based learning, project-based learning, dan flipped classroom di sekolah-sekolah Islam modern. Penggunaan teknologi pembelajaran seperti e-learning dan blended learning juga menjadi semakin umum. Sejalan dengan pemikiran Farudin tentang pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, Farudin menekankan bahwa pendidikan harus berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam konteks pendidikan masa kini, pemikiran ini berimplikasi pada perkembangan program-program pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam perkembangan program-program seperti service learning, di masa peserta didik terlibat langsung dalam
proyek-proyek pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka. Sekolah-sekolah Islam juga mulai mengembangkan kemitraan dengan. Meskipun Fahrudin hidup sebelum era digital, pemikiran tentang pentingnya mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan abad 21. Implikasi praktisnya dapat dilihat dalam pengembangan program-program seperti coding untuk anak-anak, robotika, dan entrepreneurship di sekolah-sekolah Islam. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran juga semakin ditekankan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era revolusi industri 4.0. Fahrudin menekankan pentingnya peran pendidik dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan masa kini, pemikiran ini berimplikasi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. Implementasi konsep ini dapat dilihat dalam pengembangan program-program penelitian guru berkelanjutan, pembentukan komunitas belajar profesional, dan peningkatan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Islam modern juga mulai mengadopsi sistem evaluasi kinerja guru yang lebih komprehensif untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran. Pemikiran gaya Haji A. Fahrudin tentang pendidikan memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap praktik pendidikan Islam masa kini, dari integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, penguatan pendidikan karakter, pengembangan metode pembelajaran interaktif, hingga orientasi pada masyarakat. Pengembangan keterampilan pada abad 21 gagasan masih rasa telepon dari pembelajaran dalam mengembangkan pendidikan Islam. Kesimpulannya adalah Kiai Haji Arif Fahrudin merupakan tokoh penting dalam sejarah Muhammadiyah dan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat selama 20 tahun, pemikiran dan kepemimpinannya memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan organisasi dan sistem pendidikan Islam. Fahrudin berhasil membentukkan gaya kepemimpinan karismatik dengan sistem birokratik rasionalis yang telah mapan di Muhammadiyah. Ketokohan pribadinya yang kuat untuk mengesampingkan melainkan justru untuk memperkuat kepemimpinan kolektif organisasi. Pendekatan ini menghasilkan era kemajuan besar bagi Muhammadiyah. Ketokohan pribadi yang kuat untuk mengesampingkan melainkan justru memperkuat kepemimpinan kolektif organisasi. Pendekatan ini menghasilkan era kemajuan besar bagi Muhammadiyah dengan berbagai pembaruan dan pencapaian di berbagai bidang termasuk pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Pemikiran Fahrudin tentang Muhammadiyah, ibadah, pedoman berkeluarga tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga terus menjadi panduan bagi anggota Muhammadiyah hingga saat ini. Yang menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang acuan dan nilai Muhammadiyah, serta mendorong anggota untuk tidak sekedar menjadi pengikut pasif, melainkan partisipatif aktif dalam mewujudkan visi organisasi. Dalam bidang pendidikan, Fahrudin memiliki pemikiran yang komprehensif dan visioner, yang menekankan pentingnya membentuk insan kamil, manusia sempurna yang memiliki keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Konsep ini menjadi fondasi bagi pengembangan sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter. Fahrudin mendorong pengembangan potensi individu sebagai peserta didik, mengakui keunikan bakat dan minat masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan karakter Islami, menanamkan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, kedisiplinan, ketanggung jawab, dan kepedulian sosial. Lebih dari itu, Fahrudin melihat pendidikan sebagai sarana untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara, mendorong lulusan untuk menjadi agen perubahan dan pembangunan. Dalam hal metode pengajaran, Fahrudin mengadvokasi pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif. Ia mendorong para pendidik untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar menjadi penerima pasif informasi. Fahrudin juga menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan umum dengan nilai Islam, menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Secara keseluruhan, pemikiran dan kepemimpinan Kiai Fahrudin telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Muhammadiyah dan pendidikan Islam di Indonesia. Warisan intelektual dan kepemimpinannya terus menginspirasi dan memadu generasi penerus dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Namun, implementasi gagasan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas sistem pendidikan modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk berlanjutan dan adaptif untuk terus mengaktualisasikan pendidikan Fahrudin dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.
Sekian presentasi dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.